Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dengan mata pelajaran Al-Quran. Ya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Solihuddin SAG MPD, Asatid Mualimin MA Persis 3 Pangpul Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Baiklah, nah ini kita akan membahas tentang Al-Quran merupakan wahyu Allah ya. Nah, bab 1 ini membahas tentang Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita akan membahas bahwa pertama itu kita renungin dulu ya. Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Di sini ada kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam. Sebelum Al-Quran itu ada yang namanya kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, di sini umat Islam harus mengenal Al-Quran itu sebagai pedoman hidup atau way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Nah, paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Dan Al-Quran ini tidak mungkin ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun lainnya. Nah, gitu ya. Selanjutnya, mari kita memahami Al-Quran. Coba di sini ada pengertian Al-Quran. Nah, para ulama ahli Al-Quran itu memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi atau bahasa maupun terminologi atau istilah. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang nama Al-Quran secara kebahasaan. Nah, di sini antara lain adalah menurut Al-Lihyani yang wafat tahun 2015, bahwa Al-Quran itu bentuk kata benda atau inti atau masdar dari kata kerja qara'a. Kata dasar itu qara'a yang artinya itu membaca. Nah, dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut. Di sini kan ada qara'a, yaqra'u, Qur'anan atau makru'un. Ini ya. Ini masdarnya Qur'anan. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Nah, dalil dari pendapat ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ini terjemahnya. Ini menurut siapa? Menurut Al-Lihyani. Yang kedua, pengertian Al-Quran menurut Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Nah, di sini disebutkan kata Quran itu berasal dari kata korona. Artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain.
Nah, kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran itu saling beriringan dan saling digabungkan. Nah, ini pendapat ini memiliki banyak pengikut. Ini menurut Al-Asy'ari yang kedua. Yang ketiga, yang C ini menurut Al-Fara. Bagaimana? Al-Fara wafat tahun 207 Hijriah. Nah, asal kata Al-Quran adalah lafad qarainun, tuh kan? Yang merupakan bentuk jamak dari kata qarina, yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat, menurut Az-Zujaj yang wafat tahun 330 Hijriah, kata Al-Quran itu berasal dari kata al-qar'u. Nah ini ya, maaf, yang mengikuti susunan pola atau wajan fu'lanun, yang artinya itu, yang arti al-jam'u, yang artinya adalah al-jam'u, ya, artinya kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan kepada Al-Quran mengumpulkan inti sari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kelima, menurut Al-Asy'ari yang wafat tahun 204 Hijriah, ya, Imam Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim, ya, isim alam atau nama ini asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i ini tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang ini memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil, kan begitu tadi bahas. Nah, Abu Suhbah menganggap bahwa pendapat Al-Hayani adalah pendapat paling tepat. Memang pendapat Al-Hayani adalah pendapat yang paling masyhur itu ya. Nah, sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Karenanya, perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi. Bila digabungkan, pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi ini diantaranya adalah pertama menurut Syekh Muhammad Hudori Bek. Nah, ini dalam kitab Tarikh
At-Tasri al-Islam Syekh Muhammad Hudari Baik mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quranu huwal labdul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuril manqulu muttawatiran wa huwa ma dafatanil mabadu'u bi suratil Fatihah wal mahtumu bi suratin Nas. Al-Quran itu adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan yang diakhiri dengan surat An-Nas. Ini menurut Syekh Muhammad Hudari Baik. Yang kedua, secara terminologi atau istilah, Al-Quran itu menurut Subhi Saleh. Nah, mendefinisikan Al-Quran itu sebagai berikutnya. Menurut Subhi Saleh, Al-Qur'anu wal kitabul mu'azzijul munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif fil manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawati. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga, menurut Muhammad Abduh. Nah, ini secara terminologi Al-Quran adalah Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Kitabu wal Qur'anul maktubu fil masahifil mahfudu fi suduri man ana bihibdihi minal muslimin. Artinya bahwa kitab atau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam, begitu ya. Nah, selanjutnya dari ketiga pendapat di atas ini dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran selanjutnya ini disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan Al-Quran ini yang terakhir senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran, gitu ya. Selanjutnya barangkali cukupkan sekian dulu ya, nanti kita disambung.